Pernahkah kalian merasa aneh di dunia yang 90%-nya adalah air? Mengapa kekuatan terhebatnya justru membuat pemiliknya mati kutu saat menyentuh air? Eiichiro Oda tidak mungkin membuat kelemahan ini tanpa alasan yang sangat gelap. Dr. Vegapunk pernah berkata, buah iblis adalah perwujudan dari keinginan manusia. Tapi, jika itu benar, kenapa laut, sang ibu pertiwi, begitu membenci impian kita? Jawabannya mungkin ada pada sosok yang duduk di tahta kosong, Imu sama. Mari kita mainkan logika bahasa. Dalam bahasa Jepang, nama Imu, jika dibalik akan menjadi Umi, yang secara harafiah berarti laut. Ini bukan sekedar kebetulan. Sejak awal, Oda mungkin sudah memberitahu kita bahwa musuh terakhir Luffy bukanlah seorang bajak laut, melainkan personifikasi dari lautan itu sendiri. Jika Luffy adalah dewa matahari yang membawa kebebasan dan api, maka Imu adalah lautan yang dingin, sunyi, dan menelan segalanya. Mereka adalah dua kutub yang tidak akan pernah bisa bersatu. Dan selama ini kita bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi selama 100 tahun yang hilang itu. Jika kita melihat kehancuran yang ditinggalkan abad kekosongan, mungkin abad kekosongan bukanlah sekedar perang perebutan tahta, melainkan revolusi genetik. Pemerintah dunia ingin kita percaya bahwa kerajaan kuno adalah ancaman karena senjata pemusnah massalnya. Tapi, kebenaran yang disembunyikan Imu jauh lebih mengerikan. Kerajaan kuno hampir berhasil mengubah manusia menjadi dewa melalui teknologi buah iblis. Mereka ingin menghapus batasan biologis manusia, memberikan setiap orang kemampuan untuk mewujudkan imajinasi mereka. Inilah titik di mana Imu sama menganggap umat manusia telah melampaui batas. Bagi Imu, abad kekosongan adalah periode di mana alam semesta dicemari oleh keberadaan buah iblis. Pembersihan besar-besaran yang ia lakukan 800 tahun lalu bukanlah untuk menjaga perdamaian, melainkan untuk mengisolasi kekuatan impian tersebut. Ia memberikan buah itu tetap ada, namun dengan satu syarat absolut. Laut akan menjadi penjara bagi siapapun yang memilikinya. Poneglyph yang ditulis oleh Glenn Kosky bukannya hanya berisi sejarah politik, tapi peringatan bahwa dunia yang kita tinggali sekarang adalah dunia yang salah. Dunia yang telah dikunci oleh kehendak Imu agar manusia tetap lemah dan terbelah oleh lautan. Jadi, sejarah yang dihapus bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana Imu sama menjinakkan umat manusia dengan cara menenggelamkan harapan mereka ke dasar samudra. Bayangkan sebuah skenario di abad kekosongan. Manusia di masa itu yang dipimpin oleh Joy Boy ingin melampaui batas kodrat mereka. Mereka melakukan dosa besar, mengekstraksi esensi kehidupan dari alam, DNA dari planet ini, untuk menciptakan apa yang kita sebut buah iblis. Imu, yang mungkin merupakan penjaga keseimbangan alam atau ibu dari segala buah, merasa dikhianati. Manusia mencuri kekuatan dewa untuk dijadikan alat perang dan kesenangan. Sebagai balasannya, Imu mengutuk siapapun yang memakan buah tersebut. Kalian boleh memiliki kekuatan impian kalian, tapi kalian akan selamanya menjadi musuh alam. Laut akan menjadi kuburan bagi mimpi kalian. Kenapa Imu sangat menginginkan Mother Flame? Karena itu adalah energi murni. Imu ingin membuktikan bahwa ia tidak butuh impian manusia untuk berkuasa. Dengan menghancurkan Lulusia menggunakan senjata dari langit atau Uranus, Imu menunjukkan bahwa ia bisa menghapus daratan dan menyisakan hanya lautan yang ia kendalikan. Dunia One Piece saat ini sedang tenggelam. Kenaikan permukaan laut bukan sekedar bencana alam. Itu adalah cara Imu untuk membersihkan dunia dari para pemimpi.
dan mengembalikan semuanya ke dalam pelukannya yang dingin. Namun, di tengah kutukan laut yang diciptakan Imu, ada satu kelompok yang identitasnya tidak bisa dihapus oleh sejarah, yaitu Klan D. Jika Imu adalah ibu lautan yang menuntut kepatuhan, maka Klan D adalah musuh alami dewa. Namun dalam arti yang lebih dalam, mereka adalah anomali dalam sistem hukum alam Imu. Ada teori menarik yang menyebutkan bahwa D sebenarnya adalah simbol dari daun atau fajar, atau bahkan bentuk setengah bulan. Jika Imu mengendalikan pasang surut air laut, kekuatan bulan, maka Klan D adalah mereka yang memiliki frekuensi yang sama namun berlawanan. Inilah alasan mengapa mereka disebut sebagai natural enemy of God. Mengapa Imu begitu takut pada mereka? Karena Klan D adalah keturunan dari para ilmuwan dan pejuang kerajaan kuno yang menyuntikkan tekad. Menyuntikkan tekad mereka ke dalam garis keturunan biologis. Mereka adalah orang-orang yang secara alami menolak tunduk pada hukum laut Imu. Perhatikan bagaimana setiap pemilik nama D selalu mati dengan senyuman. Seolah-olah mereka tahu bahwa jiwa mereka tidak bisa ditenggelamkan. Mereka akan terus bereinkarnasi melalui impian yang diwariskan. Bagi Imu, Klan D adalah iblis yang sebenarnya karena mereka membawa potensi untuk membangkitkan kembali teknologi abad kekosongan dan menghancurkan dinding laut Red Line yang sekarang ini mengunci dunia. Jika Imu adalah penjara lautan, maka Klan D adalah kunci yang akan membocorkan seluruh rahasia. Jadi, pertarungan terakhir nanti bukan hanya soal siapa yang paling kuat. Ini adalah pertarungan antara kebebasan melawan aturan alam. Bisakah Luffy sang dewa matahari menguapkan lautan kebencian milik Imu? Bagaimana menurut kalian? Apakah Imu sebenarnya adalah personifikasi dari kemarahan laut itu sendiri? Tulis teori kalian di kolom komentar.